Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Zahwa Azharah dari kelas 10 fase E9. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem komputer. Yuk simak videonya. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata sistem komputer? Kalau kalian mendengar kata tersebut, pasti di pikiran kalian terpikir itu adalah sebuah benda. Benda yang seperti handphone, laptop, komputer, dan lain-lain. A. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari piranti masukan dan memproses masukan tersebut dan menghasilkan output. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware, 2. Perangkat lunak atau software, 3. Pengguna. 1. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, ataupun dipindahkan. Contohnya ialah mouse, hard disk, RAM, printer, dan lain-lain. 2. Perangkat lunak atau software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya ialah Windows, Linux, dan lain-lain. 3. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 2. Jenis-jenis komputer. 1. Mikrokomputer atau komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contohnya ialah Ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. 2. Komputer personal atau personal komputer. Komputer personal memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. 3. Mini pitch. Mini pitch merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. 4. Mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. 5. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer lainnya dan biasanya digunakan oleh perusahaan besar sebagai server atau peladen. 6. Superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengelolaan data dan kinerja yang paling kuat. B. Integrasi manusia dan komputer. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. 2. Antarmuka berbasis perintah atau CLI. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio.
Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dan format video. 5. Melalui berbagai piranti, masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. C. Kolaborasi dan dalam sistem komputer. Dari semua uraian di atas, terlihat bahwa di dalam sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Komputer tunggal seperti seorang manusia yang di dalam tubuhnya beroperasi sistem-sistem yang berfungsi sesuai peran dari setiap organ tubuh. D. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengolah perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengontrol atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah Microsoft Windows, Linux, Android, iOS, dan lain-lain. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Fungsi sistem operasi secara rinci. Berikut penjelasannya. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Menyediakan input atau output. 3. Mengelola perangkat keras dan peripheral. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. Dan 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. Baiklah, hanya itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.